Mimpi buruk Ukraina jadi nyata. Rusia bangkitkan monster perang era Uni Soviet dari kematian. Rusia kini memiliki salah satu kapal selam terbesar di dunia, yaitu Dmitry Donskoy. Dmitry adalah kapal selam Uni Soviet yang sudah lama menganggur dan kini menjadi proyek Rusia untuk dijadikan salah satu kapal selam mereka. Dilansir dari Intisari Online, kapal selam kelas topan tersebut akan menerima perbaikan lebih banyak lagi. Proyek kapal selam Dmitry Donskoy tidak akan dianggurkan lebih cepat dari 5 tahun. Seperti dikabarkan, militer Rusia Kamis lalu. Ada acara latihan militer yang direncanakan untuk 2021 melibatkan kapal tersebut. Itu sebabnya mengistirahatkannya lagi paling cepat dilakukan 5 tahun mendatang setidaknya, ujar sumber tersebut. Sebelumnya, Yosef Maksymyko Budichenko mengatakan dalam wawancara jika kontrak ditandatangani di tahun 2020 untuk konstruksi 2 proyek 955A, kapal selam strategis. Salah satunya akan bernama Dmitry Donskoy. Menurut beberapa sumber, konstruksi kapal selam semacam ini biasanya memakan waktu 7-8 tahun. Dmitry Donskoy diluncurkan pada September 1980 dan ditugaskan pada Desember 1981. Awalnya kapal selam itu dipersenjatai dengan 20 rudal balistik ICBM D-19. Kemudian pada tahun 2002, kapal selam diperbaiki dengan proyek 941UM. Dialih fungsikan untuk pengujian rudal balistik ICBM Bulava. National Interest menyebut NATO menjuluki kapal selam ini dengan nama Topan. Kini Dmitry Donskoy bersama Delta 4 dan 3 bertugas sebagai kapal selam Angkatan Laut Rusia. Rencananya akan diganti dalam 10 tahun mendatang oleh kapal selam nuklir Borei. Namun Dmitry Donskoy sepertinya tidak menjadi yang pertama digantikan. Kapal selam Uni Soviet tersebut saat ini aktif di armada utara Rusia. Dmitry Donskoy dibangun pada tahun 1976 dan dulunya adalah kapal selam militer terbesar di dunia. Filter kapal topan ini terhitung banyak, dibangun sebagian dari konstruksi titanium, premium, dan lambung bertekanan ganda. Kapal ini cukup kuat untuk muncul ke permukaan langsung melalui es. Dmitry Donskoy juga dapat menerima pukulan dengan sistem multi-hull, melindungi kru dan komponen internal inti. Senjatanya selain rudal balistik sebanyak 20 rudal ICBM. Juga ada 20 rudal balistik kapal selam R-39 Reef. Tidak hanya itu, 6 tabung torpedo 533 mm juga digunakan untuk pertahanan diri. Setelah Uni Soviet runtuh, Dmitry Donskoy menganggur cukup lama. Kapal ini diperbaiki pada awal sampai pertengahan tahun 2000-an, lalu dipasang kembali dan diberikan peran baru. Ia menjadi tempat uji coba untuk RSM-56 Bulava, rudal kapal selam Rusia terbaru. Rudal Bulava dimaksudkan sebagai platform SLBM andalan untuk jalur kapal selam Borei, menggantikan rudal R-39 yang sebelumnya di bawah kelas Topan. Dmitry Donskoy berulang kali sukses melakukan banyak tes Bulava dari tahun 2005 sampai 2010. Sampai saat ini masih belum jelas rencana Angkatan Laut Rusia untuk Dmitry Donskoy. Spekulasi tahun-tahun sebelumnya yaitu Dmitry Donskoy dapat diubah menjadi kapal induk rudal jelajah dengan senjata rudal P-800 Onyx. Namun proposal itu tampaknya tidak mungkin. Kemungkinan besar kapal selam itu digunakan untuk menguji varian Bulava lain atau rudal baru lagi. Deretan senjata canggih andalan Rusia dilansir dari Kompas.tv. Strategis Deterrence Force SDF adalah dasar dari kekuatan tempur angkatan bersenjata Rusia. Dirancang untuk mencegah agresi terhadap Rusia dan sekutunya, serta mengalahkan agresor dalam perang menggunakan berbagai jenis senjata, termasuk senjata nuklir. SDF terdiri dari kekuatan ofensif strategis dan kekuatan defensif strategis. Mereka dilengkapi satuan nuklir strategis yang terdiri dari sistem peluru kendali dan pesawat pembom interkontinental, senjata jarak jauh, presisi tinggi, dari pasukan rudal strategis. Kekuatan serangan utama pasukan rudal strategis adalah sistem rudal RS-24 Yars. Menurut berbagai sumber, Rusia saat ini memiliki lebih dari 100 RS-24 Yars siap tempur baik dalam versi satuan bergerak maupun satuan statik. Rusia akan sepenuhnya beralih ke senjata ini pada tahun 2024. Jangkauan rudal balistik antar benua RS-24 Yars adalah 12.000 km dan mampu menembus semua sistem pertahanan rudal yang ada, serta memiliki berbagai hulu ledak ditujukan secara individual ke sasaran. Selain itu, satuan rudal hipersonik dengan berbagai tipe seperti Avangard dan Zircon sudah operasional bertugas dalam pasukan rudal strategis Rusia, kekuatan laut dan udara.
Kekuatan strategis Rusia mencakup pasukan strategis non-nuklir yang juga bisa berfungsi sebagai satuan pemukul jarak jauh berkekuatan nuklir, diperkuat unit pembom strategis jarak jauh, kapal selam, kapal permukaan, dan satuan udara jarak jauh angkatan laut dengan rudal konvensional jarak jauh presisi tinggi. Secara khusus andalan Rusia adalah kapal selam nuklir Borai generasi keempat, yang masing-masing membawa 16 rudal antar benua Bulava. Dan pada 21 Desember tahun lalu, kapal selam bertenaga nuklir Priosolite tipe terbaru Borai A berstatus siap tempur dan masuk ke jajaran ofensif dan defensif strategis Rusia. Kekuatan defensif strategis dasar satuan ini adalah pasukan siap tempur, dilengkapi berbagai kekuatan pertahanan udara strategis yang mencakup sistem peringatan serangan rudal, sistem kontrol ruang angkasa, serta sistem pertahanan anti-rudal, ruang angkasa dan anti serangan udara. Salah satu andalan terbaru Rusia adalah sistem rudal anti pesawat S-500 Prometheus. Sistem ini punya kemampuan pencegah jarak jauh generasi baru. S-500 tidak hanya mampu mencegah target rudal balistik, tapi juga target aerodinamis seperti pesawat, helikopter, target udara lainnya, serta rudal jelajah. Radius maut S-500 Prometheus adalah 600 km mendeteksi dan secara bersamaan menembakkan hingga 10 target supersonik balistik yang terbang dengan kecepatan hingga 7 km per detik, termasuk ledak rudal hipersonik. Karakteristik S-500 secara signifikan lebih unggul dari S-400 dan pesaingnya asal Amerika Serikat, rudal Patriot Advanced Stability 3. Tugas tempur adalah jenis tugas khusus dari pasukan yang dialokasikan secara khusus dan sarana yang selalu siap untuk melakukan misi tempur.